Tragedi yang cukup menggembarkan sekaligus penuh dengan drama di dalamnya. Inilah kasus Wawan CS yang semua kejadian dan kekejamannya terungkap pada bulan Januari 2023 lalu. Semuanya ini bermula pada penemuan jasad satu keluarga di Bekasi yang meninggal secara tak lazim. Barulah terkuak kalau korbannya yang dibunuh bukan hanya satu keluarga itu. Tapi setelah diselidiki terdapat 9 korban lainnya yang sudah menjadi korban kekejaman Wawan CS. Dan pada kasus ini terdapat 3 tersangka yang ketiganya saling berkaitan dan bisa dibilang sebuah kelompok pembunuh karena mereka ini saling memiliki tugas masing-masing dalam menjalankan aksinya, Pak. So, gimana kronologi kejadian kasus? Jangan berlama-lama lagi, mari kita kumpas tuntas. Oke, disclaimer dulu, video ini dibuat untuk mengulas kejadian dan diambil hikmahnya, bukan untuk meniru adegan para tersangka. Oke Pak, jadi kasus Wawan CS ini seperti yang gue bilang tadi gitu, pembunuhannya bukan hanya dilakukan satu orang aja. Tapi, dalam kasus ini terdapat 3 tersangka dan otak di dalam kasus pembunuhan ini adalah si Wawon Erawan alias Aki yang berusia 60 tahun. Solihin alias Duloh berusia 63 tahun yang menjadi kaki tangan si Wawon. Dan tersangka ketiga merupakan M. Dede Solehudin alias Dede ini berusia 35 tahun yang juga merupakan kaki tangan dari si Wawon. Siapa sangka dari sebuah pertemuan biasa Wawon dan komplotannya bisa menjadi komplotan kriminal yang cukup mengerikan. Saat diinterogasi Wawon ini bercerita gitu bahwa Duloh ini adalah paman dari salah satu istrinya. Pertemuannya dengan si Solin alias Duloh ini nggak biasa gitu Pak. Dia bilang gitu, kalau orang pada umumnya kan berkenalan dia itu dengan cara bersalaman gitu. Nah, tapi waktu itu dia berkenalan dengan si Duloh yaitu berbeda gitu Pak. Yaitu sambil menepuk pundak sampai 3 kali. Gitu kata si Wawon. Nah, saat itu Wawon ini mengeluhkan gitu kalau kepalanya lagi pusing dan dia ini diberi air racikan Duloh yaitu berupa air dicampur sedikit garam. Dan setelah Wawon minum itu pusingnya pun ya hilang gitu Pak. Kata Wawon sendiri, Duloh ini mempunyai ilmu-ilmu supranatural saat mengenalkan dirinya ke si Wawon. Dan salah satunya adalah dapat menyembuhkan orang yang kesurupan gitu Pak. Nah, terus pertemuan yang gak biasa Wawon dengan si Duloh, Wawon juga gak mau nih kalah gitu. Dia pun ya akhirnya berpura-pura ke Duloh kalau dia juga mempunyai ilmu supranatural. Tapi Wawon ya gak ngomong ilmu seperti apakah yang dia pelajari. Dan sejak itulah Solihin makin dekat dengan si Wawon karena keduanya saling belajar ilmu supranatural. Solihin berguru dengan si Wawon dan Wawon juga berguru dengan si Solihin. Atau bisa dibilang saling tukar ilmu gitu Pak. Nah, untuk selanjutnya Wawon juga ini mengenal tersangka M. Dede Solehudin karena Dede ini menikahi adik iparnya dari si Wawon. Setelah saling kenal, akhirnya Wawon yang menjadi otak dari semua kejahatan ini, dia mengajak kedua rekannya ini untuk melakukan penipuan dengan modus penggandaan uang yang dimulai sejak 2016 lalu Pak. Nah, sebenarnya Wawon sebelum melakukan penipuan dia juga punya pekerjaan, yaitu sebagai pedagang ikan pindang Pak. Karena mungkin ketapakannya dia ini nggak puas itu akan hasil yang dia dapat dari berjualan ikan pindang, atau mungkin ya penghasilan tersebut kurang mencukupinya gitu. Wawon ini mempunyai jalan pintas yang sesat, yaitu muncullah ide mendapatkan uang dengan instan dengan cara menipu. Ia meyakinkan para korbannya dengan iming-iming bahwa dia ini punya ilmu supranatural dan bisa menggandakan kekayaan. Korban yang menjadi sasarannya adalah para TKW atau tenaga kerja wanita Pak. Dalam melakukan penipuannya, ini dia mengelabui korbannya dengan cara yang gak biasa. Dia memainkan peran lain dalam menipu korbannya, yaitu dia mengaku sebagai sosok Aki Banyu yang dianggap oleh tersangka lain dan para korban sebagai sosok sakral dan sakti Pak. Dan layaknya berdrama, cara kerja Wawon saat meyakinkan para korbannya juga gak biasa. Sampai Wawon ini mengubah suaranya ketika berkomunikasi dengan para tersangka dan korban penipu melalui telepon. Sosok Aki Banyu ini nggak pernah memunculkan dirinya gitu Pak. Wawon dengan mulut licinnya ini berdalih itu para tersangka dan korbannya ini akan bertemu dengan sosok Aki Banyu kalau mereka ini udah sukses Pak.
Jadi bukan hanya korbannya saja yang dikelabui oleh Wawon, tapi juga 2 rekannya ikut dikelabui oleh tipu daya Wawon. Nah, Wawon sendiri mengubah suaranya untuk mengelabui korban dan rekannya merupakan keahlian yang dia dapat saat dulu suka pagelaran wayang golek, gitu ungkapnya. Sukses dalam bidang tipu-tipunya tersebut dan berhasil menjerat belasan korban TKW, dan dari situlah Wawon mulai menjalankan aksi kejinya tersebut. Satu persatu korban dihabisi nyawanya dengan cara diracun, sampai ada yang sengaja dibuatkan skenario bahwa korban ini meninggal karena kecelakaan kapal. Padahal korban ini didorong dari atas kapal dan berbagai cara keji lainnya gitu Pak. Sampai dalam kasus ini terdapat 9 korban yang telah dieksekusi sejak 2016. Menurut pengakuan Wawon, ini alasan mereka melakukan pembunuhan ini adalah karena mereka kerap kali ditagih uang hasil penggandaannya oleh para korban. Bahkan uang yang telah diberikan ke si Wawon gitu. Para korban menuntut untuk dikembalikan karena ya udah ngerasa ragu dengan omongan Wawon yang katanya bisa menggandakan uang. Sehingga hal inilah memicu Wawon kesal dan malu Pak. Tapi alih-alih mengembalikan uang para korbannya, Wawon ini mengakali dengan cara liciknya, yaitu membunuh para korban yang telah dia tipu dengan berbagai cara. Nah, untuk pembunuhan yang dia lakukan terhadap keluarganya sendiri, kemungkinan hal itu dia lakukan lantaran keluarganya ini mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh si Wawon. Dan Wawon yang takut kejahatan itu dilaporkan ke pihak berwajib oleh keluarganya, maka dari itu Wawon juga mengeksekusi keluarganya Pak. Nah, tapi ada pendapat lain gitu yang mengatakan bahwa hal itu dia lakukan untuk dijadikan tumbal atas kegiatan spiritualnya dalam menggandakan uang. Tapi gimana sih awal mula kasus serial killer ini terungkap dan gimana kronologi kejadian 9 korban yang telah dieksekusi oleh si Wawon CS? Simak terus sampai habis Pak. Terungkapnya kasus serial killer Wawon CS semuanya ini bermula pada Kamis 12 Januari 2023 dengan adanya penemuan satu keluarga yang keracunan. Tepatnya di Ciketik Udik, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Nah, penemuan yang sontak aja kali itu menggegerkan warga sekitar Pak. Warga sekitar ini mengetahui satu keluarga itu keracunan setelah mendengar rintihan seorang perempuan dari rumah korban. Nah, warga yang curiga langsung mendatangi rumah korban dan sempat mengetuk pintu, namun ya nggak ada sautan dari dalam. Para warga yang takut terjadi apa-apa dengan korban akhirnya ya terpaksa masuk, dan alangkah terkejutnya warga kala itu karena mereka ini menemukan satu keluarga ditemukan sudah tak sadarkan diri dengan kondisi mulut berbusa gitu Pak. Para korban juga ditemukan dalam keadaan yang lemas dan dalam kondisi yang emang mengkhawatirkan. Warga yang mengetahui itu langsung mengambil tindakan melaporkan ke pihak berwajib, dan segera para korban ini dilarikan ke RS Bantar Gebang. Nah, setibanya di RS Bantar Gebang, korban ini ditangani oleh Dr. Nanang Agung Permadi. 3 korban langsung dibawa ke IGD. Dokter Nanang yang menangani korban muncul kecurigaan gitu bahwa korban ini keracunan karena gejala yang terjadi pada korban saat itu adalah kehilangan kesadaran, mulut berbusa, pernafasannya cepat gitu, dan kondisi para korban ini semakin menurun. Ditambah gejala lainnya yaitu pupilnya ini mengecil pada ketiga korban. Dan pada akhirnya 3 dari 5 korban tidak bisa tertolong nyawanya. Di antaranya adalah Aimam Munah yang berusia 40 tahun, Ridwan Abdul Muiz yang berusia 23 tahun, Muhammad Rizwandi yang berusia 17 tahun. Dan masih ada 2 korban yang masih terselamatkan nyawanya. Di antaranya adalah NR, anak dari si Aimam Munah yang masih berusia 5 tahun Pak, dan MDD Solehudin yang berusia 35 tahun. Nah, dari korban yang masih selamat inilah polisi menginterogasi Dede yang bisa dijadikan saksi karena dia satu-satunya saksi yang masih bisa dimintai keterangan. Ya kalau NR kan ya nggak memungkinkan gitu untuk dimintai keterangan karena dia ini masih balita atau masih kecil gitu. Nah, dari sini pun udah mulai muncul kecurigaan gitu Pak. Kemana kasih Wawon itu, suami dari si Aimam Munah yang jadi kepala keluarga gitu. Namun pada saat kejadian yang nggak ada di lokasi Pak. Dan pada saat akan dimintai keterangannya, Wawon ini ya entah di mana keberadaannya. Wawon menghilang begitu aja seolah-olah ya nggak peduli dengan keluarganya.
Akhirnya polisi ini memintai keterangan korban yang masih selamat, yaitu Dede. Dan setelah Dede dimintai keterangan secara mendalam, polisi ini menaruh kecurigaan gitu terhadapnya. Karena ya nggak mungkin satu keluarga ini keracunan bersamaan kalau nggak ada seseorang yang sengaja meracuninya. Polisi terus mengembangkan kasus ini dan menyisiri TKP. Hasilnya, pihak kepolisian ini menemukan bungkus kemasan dari racun dan sisa kopi yang diminum para korban. Nah, dengan ditemukannya barang bukti tersebut, polisi melakukan uji lab yang ternyata benar aja Pak gitu, terdapat unsur kimiawi dalam kopi yang telah diminum para korban yang keracunan. Polisi juga menemukan adanya sisa muntahan dari korban yang kemudian menggunakannya untuk uji lab, yang ternyata terungkap bahwa muntahan korban ini mengandung pestisida yang sangat beracun jenis aldicarb. Nah, dari sini sudah jelas gitu kalau korban ini meninggal karena keracunan Pak. Pihak berwajib yang curiga terhadap kesaksian Dede karena terdapat kejanggalan pada keterangannya. Pihak berwajib terus mendesak Dede dan dimintai keterangan. Sampai pada akhirnya Dede mengaku gitu kalau dia yang memberikan kopi yang di dalam kopi tersebut terdapat racun. Dan dia memang sengaja gitu meminum kopi tersebut, tetapi dalam jumlah yang sedikit dengan alih-alih mengelabui pihak berwajib kalau dia ini juga korban. Tapi ya tetap aja polisi nggak bisa terkecoh dengan taktik Dede. Tapi dia juga ini mengaku gitu kalau ini semua dia lakukan karena diperintah oleh salah satu rekannya yang sekaligus adalah suami dari Ayah Maimunah, yaitu si Wawon. Dan ada keterlibatan rekannya yang bernama Dullah. Dia ini berperan untuk meracik racun tersebut. Nah, dari sini terungkap fakta-fakta baru bahwa satu keluarga yang meninggal di Bekasi ini tewas karena diracun dan merupakan pembunuhan berencana gitu. Dan otak dibaliknya itu semua adalah suami dari Ayah Maimunah itu sendiri, yaitu si Wawon Erawan. Nah, dari hasil penyelidikan inilah kepolisian langsung gerak cepat untuk memburu Wawon dan Solihin alias Dullah yang berada di Cianjur. Keduanya ditangkap pada hari Selasa 17 Januari 2023 di sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Wawon dan Solihin tertangkap di Kampung Babakan Mande, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Setelah ditangkapnya ketiga tersangka ini yang awal mulanya terkait dengan kematian satu keluarga di Bekasi, namun ternyata kasus kematian ini merupakan rentetan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Wawon CS. Seperti yang gue jelasin di awal, kalau dalam kasus ini terdapat 9 korban yang telah direnggut nyawanya oleh 3 tersangka ini Pak. Dan inilah korban lain Wawon CS yang kematiannya diketahui karena terungkapnya kasus pembunuhan yang berada di Bekasi tadi. Korban yang pertama adalah Halimah yang merupakan istri Wawon. Halimah sendiri meninggal pada 23 September 2016. Jasadnya ini dimakamkan di TPU Islam Karangtanjung, Kampung Saar Mutiara, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Nah, pada kasus kematian Halimah ini, Wawon suaminya ini mengaku kalau Halimah ini meninggal karena sakit. Tapi yang menurut pengakuan Solihin, Halimah ini dibunuh olehnya. Dan belum diketahui pastinya apakah motif Dullah saat melakukan pembunuhan terhadap Halimah. Apakah atas perintah Wawon ataukah memang Dullah yang begitu kejinya Pak? Dalam rangka penyelidikan kasus Wawon, tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri mengekshumasi atau penggalian kubur jenazah Halimah dan selanjutnya jenazah akan diautopsi untuk mengetahui nih penyebab kematian Halimah. Korban kedua dari si Wawon CS adalah Siti Fatimah. Siti ini merupakan korban yang tertipu rayuan penggandaan uang Wawon CS dan sekaligus korban pembunuhan berantai dalam kasus ini. Nah, sejak kecil Siti ini sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Dan dia tinggal dengan kakaknya yang kesehariannya adalah membantu kakaknya. Nah, barulah pada usianya yang ke-26 Siti ini memutuskan untuk jadi TKW dengan alasan agar bisa menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang tinggi. Dan ya setidaknya juga membantu perekonomian keluarganya Pak. Kakak Siti yang mendengar keinginan Siti ingin menjadi TKW awalnya ya nggak setuju itu. Tapi kalau tujuannya sudah begitu ya kakak Siti cuman bisa mendoakan yang terbaik tentunya. Siti ini meninggal pada 12 Februari 2021 di perairan Bali. Kala itu menurut keluarganya Siti ini sedang dalam perjalanan pulang.
Tapi nyatanya Siti tidak kunjung sampai di Cianjur, melainkan Siti ini malah menemui para tersangka terlebih dahulu untuk menagih uang penggandanya pada si Wawon. Tewasnya Siti ini selama 2 tahun, keluarga percaya gitu kalau Siti tewas karena dia melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dari kapal yang dia tumpangi ini mengalami kecelakaan saat berada di Selat Bali. Tapi ternyata cerita itu hanyalah cerita rekayasa belaka, Pak. Dan benar aja gitu kalau Siti ini tewas didorong ke laut oleh si Noneng. Dan Noneng ini mertua dari si Wawon Erawan. Dan aksi mendorong Siti tersebut dilakukan Noneng atas perintah dari si Wawon tadi. Siti yang termakan bujuk rayuan Wawon atas tipu daya penggandaan uang dan juga sudah kerap kali gitu mengirimkan uang ke Wawon. Tapi hasil penggandaan yang udah lama nggak ada hasil, Siti ini curiga gitu dan terus nagih uangnya ke si Wawon. Hal inilah yang memunculkan niat buruk Wawon gitu, Pak. Dia malah mengelabui Siti kalau dia harus mengambil uang penggandaannya di perairan Bali dan harus ditemani oleh si Noneng. Untuk memastikan penyebab kematian Siti, pihak kepolisian juga mengekshumasi makam Siti bersamaan dengan makam Halimah tadi. Noneng yang tadi membantu Wawon membunuh Siti juga pada akhirnya nyawanya dihabisi, Pak. Kematiannya yang selang sebulan setelah kematian Siti, Noneng ini dibunuh oleh si Duloh atas perintah dari si Wawon. Lagi-lagi Wawon jadi dalangnya. Wawon ini nganter Noneng ke rumah Duloh hingga akhirnya Duloh mengeksekusi dengan cara dicekik. Noneng yang merupakan mertua Wawon atau ibu dari Wiwin, yaitu istri pertama Wawon. Nah, beberapa jam setelah Noneng dibunuh, Wawon juga mengantar si Wiwin ke rumah Duloh hingga pada akhirnya dibunuh juga, Pak, si Wiwin ini. Jasad keduanya ini dikubur di belakang rumah Duloh dalam lubang yang sama. Korban selanjutnya adalah Farida, itu seorang TKW yang jasadnya ditemukan di dalam sebuah rumah kontrakan. Farida atau yang sebelumnya Farida itu berasal dari desa Cilangsari, kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hal itu diketahui setelah Polda Metro Jaya menghubungi kepala desa Cilangsari. Setelah dilakukan penelusuran, memang benar itu Farida ini berdomisili di Cilangsari RW 14. Nah, diketahui Farida ini merantau dan menjadi TKI di Abu Dhabi sudah lebih dari 12 tahun. Selama 12 tahun itu Farida dan keluarga tetap berkomunikasi baik. Sampai akhirnya di bulan Juli 2023 Farida sudah tidak bisa lagi dihubungi. Sebelum ditemukan meninggal karena dibunuh oleh si Wawon CS, Farida ini sempat tinggal di sebuah kontrakan di Kampung Babakan Curug, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, yang sekaligus menjadi rumah terakhir Farida atas kekejaman Wawon CS. Ada kesaksian dari beberapa warga masyarakat yang berada di sekitarnya gitu, yang sempat melihat Farida. Dari kesaksian RT setempat, Solihin ini mengaku kalau Farida ini anaknya dan Wawon adalah suami dari Farida. Dedi Sumantri adalah pemilik kontrakan itu gitu. Dia juga bersaksi kalau pertama mengontrak di rumahnya adalah si Solihin, dan mereka ini tinggal berlima, yakni si Farida, Solihin, Wawon, dan seorang wanita yang bernama Rani. Dan ada anak kecil satu lagi yang dia nggak tahu gitu namanya siapa. Dan Solihin saat itu ngakunya pas ditanya siapa keempat rekannya itu, dia cuma menjawab dia adalah anak-anaknya gitu, tanpa adanya bukti entah itu benar atau enggaknya. Karena sewaktu Solihin ini dimintai KTP dan kartu keluarga, dia mengelak dengan alasan tertinggal. Dan ada kesaksian lagi dari salah satu warga yang mengatakan kalau keluarga Solihin ini memang jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Nah, sebelum menghilang, Farida dan Rani ini sempat berjualan makanan itu di depan rumah kontrakan itu, tapi hanya berjalan beberapa bulan. Setelah berhenti berjualan, sosok Rani lah yang pertama kali tak kunjung terlihat oleh warga, entah pergi dari situ atau menjadi korban pertama dari si Wawon CS. Sampai sekarang belum diketahui nih keberadaannya. Nah, setelah menghilangnya Rani, barulah Farida juga ikut menghilang dan ternyata telah menjadi korban kekejaman Wawon CS. Nah, barulah setelah Rani dan Farida menghilang di rumah itu, ada ibu-ibu yang memiliki ciri-ciri berbadan gemuk yang mengaku ibu dari anak kecil yang ada di sana, Pak.
Kepindahan Wawon CS yang mengaku satu keluarga itu pun ya menghilang begitu aja tanpa ada pamitan dengan pemilik kontrakan, Pak. Dulu yang pertama mengontrak di sana pun ya nggak ada pamitan dengan pemilik kontrakan. Bahkan itu yang memberikan kunci kontrakan saat itu adalah ibu yang berbadan gemuk tadi itu. Itu pun terlihat sangat gugup dan terburu-buru gitu, Pak. Kata Pak Deddy Sumantri, pemilik kontrakan tersebut. Korban yang terakhir adalah balita yang berusia 2 tahun bernama Bayu dan merupakan anak kandung sendiri itu dari si Wawon dengan istrinya si Ayam Maimunah, dan dieksekusi Wawon pada Oktober 2022 lalu. Kekejaman Wawon ini emang ya nggak manusiawi, Pak. Bukan cuma para TKI yang dibunuh, tapi juga keluarganya, bahkan anaknya sendiri yang masih balita bahkan, Pak. Alasannya mengeksekusi Bayu karena Bayu ini kerap kali rewel gitu, yang membuat Wawon ini kesal dan gak tahan lagi dengan si Bayu, yang pada akhirnya balita itu diakhiri nyawanya dan jenazahnya ini ditemukan di sebuah lubang di samping rumah Duloh. Ada pendapat bahwa Wawon ini mengeksekusi Bayu dan para keluarganya untuk dijadikan tumbal atas ritual penggandaan uang yang dilakukannya. Entah mana yang benar, yang jelas Wawon ya memang begitu kejam. Kronologi kematian Bayu ini sendiri adalah bermula dari Wawon yang meminta izin kepada istrinya Ayam Maimunah untuk membawa Bayu ke Lombok di kampung halaman Wawon dengan alasan Bayu ini akan disunat di sana. Tapi pada akhirnya Bayu diantarkan ke rumah Duloh dan Wawon menyuruh Duloh untuk mengeksekusi Bayu. Dan benar aja gitu, Duloh langsung mencekik leher Bayu karena ia masih balita, ya dia nggak ada perlawanan sama sekali. Dan sejak saat itulah Ayam Maimunah, ibu dari si Bayu, dan Salsa yang merupakan kakak Bayu gitu, tidak bisa melihat Bayu sejak saat itu. Yang mereka awalnya memang mengira kalau Bayu di kampung halaman Wawon karena disunat di sana. Jadi mereka tidak menaruh curiga sama sekali, Pak. Terus selain korban yang meninggal tadi, para TKI yang meninggal gitu yang menjadi korban kekejaman Wawon CS, ada beberapa korban TKI juga yang nyawanya ini masih selamat gitu. Yang pertama ada Yeni. Yeni adalah anak tiri dari Wawon dan sekaligus istri dari Dede Solahuddin. Ini adalah korban yang selamat dari percobaan pembunuhan yang dilakukan Wawon CS. Percobaan pembunuhan pertama yang dilakukan Wawon CS terhadap Yeni yaitu dengan cara mencekik leher Yeni dengan kain. Tapi untungnya Yeni bisa melawan dan lolos dari maut. Belum kapok melancarkan aksinya, Wawon ini kembali melakukan percobaan pembunuhan terhadap Yeni dengan cara mengikat Yeni dan mencekik lehernya. Dan lagi-lagi, untungnya Yeni ini masih bisa melawan dan aksi Wawon CS ini gagal. Selain menjadi korban di perkara ini, Yeni juga sekaligus menjadi perekrut calon korban Wawon CS. Karena Yeni juga ini menawarkan aksi penggandaan uang Wawon CS kepada sesama TKI dengan cara menunjukkan video aksi Wawon yang berhasil menggandakan uang, Pak. Korban yang lolos dari maut selanjutnya adalah TKW dari Arab Saudi yang bernama Hana. Kronologinya saat itu Hana akan menagih uang hasil penggandaan yang dijanjikan Wawon CS sepulang dari Arab Saudi. Dan dia ini juga sempat datang ke rumah tersangka Dede Solahuddin di Cianjur. Pertemuan yang pertama itu tidak adanya kepastian, Hana akhirnya ya memutuskan untuk pulang. Setelah Hana menerima SMS dari Dede Solahuddin yang di dalamnya ini berisikan pesan bahwa Hana diperkenankan datang pada tanggal 28 atau 29 untuk diantarkan Dede mengambil uang di rumah Duloh atau Solihin. Nah, beruntungnya Hana adalah ketika di hari yang dijanjikan tiba, terjadilah hujan deras yang membuat Hana ini batal berkunjung ke Cianjur saat itu. Lalu, barulah Hana bisa ke Cianjur pada tanggal 8 Januari 2023. Dan sesampainya di sana, Hana ini tidak bertemu dengan si Dede. Nah, saat Dede ini dimintai keterangan kepolisian terkait dengan SMS yang menyuruh Hana datang pada tanggal 28 atau 29, hari itu adalah hari di mana perencanaan pembunuhan Hana yang akan dieksekusi oleh Duloh. Tapi beruntungnya Hana waktu itu tidak hadir, Pak. Selain Hana, ada rekannya yang bernama Aslem, yang keduanya sudah termakan bujuk rayu penggandaan uang yang dilakukan oleh si Wawon CS. Keduanya ini mengenal penggandaan Wawon CS dari Yeni dan Siti. Untuk Aslem telah mengikuti penggandaan Mbah Slamet selama 6 tahun.
6 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu. Dengan waktu yang selama itu, kerugian yang diterima Aslem sebesar 288 juta. Dan untuk Hana, dia sudah mengikuti penggandaan uang Wawon selama 2 tahun. Dan untuk yang sudah disetorkan kepada Wawon CS sekitar 75 juta Pak. Keduanya ini shock gitu karena kehilangan uang yang begitu besar, dan mereka ini juga harus bersyukur gitu karena tidak menjadi korban kekejaman Wawon CS. Korban selamat dari maut selanjutnya adalah Zainal Ujang yang kala itu meminum kopi yang di dalam kopi itu juga terdapat racun gitu. Kronologinya adalah saat itu istri Ujang ini melihat bungkusan kopi saset yang berada di atas pagar rumahnya, yang kemudian mengambil bungkusan kopi saset itu terus dia letakkan di atas meja yang dia kira punya pembeli yang tertinggal gitu Pak, karena si Bapak Ujang ini dia juga membuka warung, yang kemudian si Bapak Ujang ini menyeduh kopi itu Pak, namun baru meminum sedikit kopi itu langsung memberikan reaksi yang dahsyat kepada Ujang yang membuatnya ini tergeletak lemas, dan kemudian Ujang dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan selama 4 hari. Beruntungnya nyawa Ujang ini masih bisa terselamatkan Pak. Nah, saat dulu dimintai keterangan, benar aja gitu kalau dia yang meletakkan kopi saset itu di atas pagar rumah Ujang. Dan di dalam kopi itu udah dicampur racun yang sama gitu saat digunakan meracuni korban yang ada di Bekasi. Dulu ini melakukan itu atas perintah Ki Banyu alias Wawon. Selanjutnya ini ada hal yang sedikit membingungkan dari pernikahan Wawon Erawan dengan para istrinya. Wawon Erawan ini memiliki 6 istri yang 3 diantaranya menjadi korban pembunuhan yang dia lakukan. Istri pertamanya adalah Ibu Wiwin yang juga menjadi korban pembunuhan dalam kasus ini. Istri keduanya itu Ibu Ende. Istri ketiganya Ibu Heni. Istri keempatnya Ibu Iis. Beruntung istri kedua, ketiga, dan keempat dari Wawon tidak menjadi korban dalam kasus ini. Dan istri kelimanya adalah Ibu Halimah yang meninggal dan dieksekusi oleh si Duloh. Setelah Ibu Halimah ini meninggal, Wawon ini menikahi anak tirinya sendiri, yaitu Ai Maimunah, yang merupakan anak dari Ibu Halimah tadi Pak. Dan nasib Ibu Ai Maimunah juga cukup mengenaskan karena dia juga ini menjadi korban pembunuhan yang dilakukan Wawon Erawan, yang sekaligus kedua anak dari Ibu Ai Maimunah dari suami sebelumnya juga ikut tewas diracun oleh Wawon CS. Tapi berkat kejadian Ibu Ai Maimunah itulah kasus serial killer ini terungkap. Selanjutnya kita akan membahas nih hukuman yang diterima Wawon CS. Sidang tuntutan kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Wawon Erawan, Solihin alias Duloh, dan MDD Solihin ini digelar setelah sebelumnya 5 kali ditunda. Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat pada Senin 2 Oktober lalu. Ketiga terdakwa juga hadir langsung nih dalam sidang. Wawon Erawan, Solihin alias Duloh, dan MDD Solihin juga dijatuhi pidana berupa hukuman mati. Jaksa meyakini ketiganya terbukti bersalah, yaitu melakukan pembunuhan berencana dan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Nah, dari kasus ini kita juga bisa ambil hikmahnya gitu Pak, bahwa kekayaan secara instan memang nggak ada dan juga perlu berhati-hati dengan praktek-praktek penggandaan uang yang menjanjikan kekayaan instan. Ya udah banyak kasus penipuan yang berkedok penggandaan uang yang bukan cuma kehilangan uang tapi nyawanya malah yang jadi taruhannya. Jadi jangan sampai hal kayak gini terulang lagi Pak. So itulah kasus serial killer Wawon CS yang sejauh ini dapat gue sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahannya dalam penyampaiannya atau kurang lengkapnya dalam memberikan informasi, gue mohon maaf. Buat kalian yang punya pendapat lain tentang kasus ini atau mungkin punya tambahan karena gue kurang bisa lengkap dalam menyampaikannya, kalian boleh banget diskusiin di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau request kasus selanjutnya yang mau gue bahas, silahkan ketik di kolom komentar juga. Oke, terima kasih dan jangan lupa klik like and subscribe. See you next video Pak.